Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nitri Mayani dengan NIM C77219020. Saya merupakan mahasiswi program studi hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Adapun video ini saya buat kurang lebih 15 menit ke depan, sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Imam Rosyadi, SHMH. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kurang lebih saya akan menjelaskan judul yang akan saya bahas nanti mengenai pidana perlindungan anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pembahasannya meliputi perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, peran pemerintah serta masyarakat dalam perlindungan anak, pemidanaan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti, kita harus tahu tuh apa sih perbedaan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Nah, contohnya kasus penipuan, kasus penganiayaan, kasus pencemaran nama baik, kasus pembunuhan, dan kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan hukum pidana khusus, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana di luar KUHP dan berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya, kasus narkotika, kasus UU ITE, kasus tindak pidana lingkungan, dan kasus pidana perlindungan anak, dan lain sebagainya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pidana perlindungan anak. Nah, misal tuh, timbul pertanyaan di benak kalian, mengapa sih dibutuhkan pidana khusus sedangkan sudah ada hukum pidana umum? Jadi, tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Oke, sekian pembahasan mengenai hukum pidana umum serta hukum pidana khusus. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo selaku Sekretaris Negara Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia amat sangat bertentangan dengan niat negara melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Padahal Indonesia ialah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau disebut Convention on the Rights of the Child. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 5 September 1990 berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, Indonesia berdasarkan asas Fakta San Servanda atau disebut asas itikat baik, berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak secara umum termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak. Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri
bahwa melindungi anak sewajarnya sudah diagendakan sejak lama oleh pemerintah. Meski tergolong lambat, kiranya pemerintah semakin jelas menunjukkan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun beberapa perubahan yang mengarah kepada pembaharuan dan perbaikan khususnya pada hukum Indonesia. Perubahan itu antara lain adalah usia anak di bawah umur sudah dapat diproses kini menjadi 12 tahun minimal dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan dulu anak umur 8 tahun dapat diproses. Sekalipun usia 12 tahun tergolong masih rendah, setidaknya usia demikian setidaknya usia 12 tahun itu sudah lebih baik dan dipandang lebih layak menurut hukum Indonesia. Dalam undang-undang ini, anak juga dibedakan menjadi anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Selain itu, perumusan saksi yang lebih baik. Pidana pokok dalam undang-undang itu bahkan menempatkan penjara di urutan terakhir dengan maksud penjara sebisa mungkin untuk dihindari. Jika tidak dapat dihindari, undang-undang tersebut mengantisipasinya dengan lembaga pemasyarakatan khusus anak atau LPKA dan pemisahan blok untuk anak-anak dari orang dewasa. Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpu pada tahun 2016 yang bertujuan untuk melindungi anak dari maraknya kejahatan pedofilia. Semangat dan kerja keras pemerintah untuk melindungi hak-hak anak harus kita sambut positif. Negara kian menunjukkan keseriusannya terhadap tumbuh kembang anak. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa semakin terlindunginya anak dari berbagai ancaman. Tetapi beberapa contoh di atas kiranya masih sebatas formalitas yang diberikan oleh undang-undang, namun dalam konteks yang lebih besar. Elemen lain dari sistem kehidupan, misalnya politik, pendidikan, sosial, dan lain-lain, juga perlu diperhatikan. Pendidikan yang masih menerapkan pola sanksi terhadap anak dalam rangka mendisiplinkan kiranya harus berubah ke arah positif disiplin, misalnya dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang positif. Pembahasan selanjutnya mengenai peran pemerintah serta masyarakat dalam perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwasanya negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ataupun wali berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara perlindungan anak. Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terutama pada pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Nah, bentuk peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud. 1. Mencegah terjadinya tindak kenakalan anak. Yang kedua, memberikan informasi atau melaporkan tindak kenakalan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang. Yang ketiga, turut serta dalam penanganan korban tindak kenakalan anak. Nah, bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berperan serta dalam melindungi anak baik secara perorangan maupun secara kelompok. Berikut merupakan studi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering kali terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku. Intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura pada tanggal 1 Februari 2018 yang lalu, seorang siswa memukul gurunya hingga meninggal dunia. Berawal dari seorang guru yang menginstruksikan muridnya melukis, namun si murid atau disebut MH tidak menghiraukannya. Guru tersebut berkali-kali menegurnya, akan tetapi tetap tidak dihiraukan sampai pada MH memukul guru tersebut di bagian pelipis kanan hingga meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa mati batang otak. Hakim Pengadilan Negeri Sampang memvonis MH dengan pidana penjara 6 tahun atas delik penganiayaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2016 dengan pelaku 2 orang anak berinisial DE 13 tahun dan AR 15 tahun. Korbannya adalah Hendy Pratama, seorang tenaga honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang dengan motif pelaku sakit hati terhadap korban. Nah, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada umumnya, anak yang dalam rentan umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berpikir rasional dan logis. Sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah, sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. Selanjutnya, pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP atau Lex Generalis dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lex Specialis dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu setengah dari maksimum pidana orang dewasa. Dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi pidana, sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya, apabila telah berumur 14 tahun sampai 18 tahun, sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tindaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan terpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan, yaitu setengah dari masa pidana orang dewasa. Dan apabila penjatuhan pidana penjara sebagai ultimatum remedium yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak, maka ditempatkan dalam lapas anak dengan kualitas dan kuantitas pelayanan serta infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak. Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang yang termaktub bab 5 mulai dari pasal 69 sampai dengan pasal 83 tentang pidana dan tindakan pidana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu sesuai dengan pasal 338 KUHP yang mana bunyinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa, maka untuk anak-anak dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif
lagi apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan, atau disebut prinsip double track system. Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan seperti usia, seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas yang dibuat Balai Pemasyarakatan menyebutkan perlunya keterangan dari orang tua asuh ataupun wali di persidangan dan akibat langsung bagi korban ataupun keluarga. Diharapkan pertimbangan tersebut sesuai dengan dapat mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas dan asas-asas perlindungan anak lainnya, serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, yakni Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap anak yang sudah ditangkap oleh polisi, diversi dapat dilakukan oleh polisi kepada anak tanpa dengan meneruskannya ke jaksa penuntut umum. Kemudian jika kasus tersebut sudah sampai di tahap pengadilan, hakim berwenang sesuai dengan kehendaknya melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan mengutamakan anak agar bebas dari penjatuhan pidana penjara. Apabila anak ternyata terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan pidana penjara sehingga anak telah berada di dalam lapas anak tersebut, maka petugas lapas anak dapat membuat suatu kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial atau sanksi alternatif yang lebih berguna untuk masa depannya. Kasus pembunuhan dalam hal ini yang dilakukan oleh anak tidak dapat untuk ditempuhkan proses diversi oleh karena sebagaimana pada pasal 7 Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa diversi itu sendiri dapat dilakukan hanya apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan kasus pembunuhan itu sendiri menurut pasal 338 KUHP, ancaman pidananya 15 tahun untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak yang melakukan delik tersebut maka dikurangi setengah dari ancaman pidana orang dewasa, yaitu kurang lebih sekitar 7,5 tahun. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi yaitu terkait upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas. Ia tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan. Masalah perlindungan anak adalah suatu hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi dengan secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama. Dan penyelesaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Proses pemidanaan anak ini merupakan upaya terakhir apabila si anak tersebut sudah dianggap berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan tersebut lagi. Namun proses penahanan ini berbeda dengan proses penahanan orang dewasa pada umumnya. Pada anak, proses penahanan yang dilakukan bisa ditahan di sel tersendiri, terpisah dari orang dewasa atau khusus untuk anak berada di Polsekta Ngampilan. Lalu penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan penanganan perkaranya dilakukan lebih cepat waktunya, yaitu kurang dari 20 hari dilakukan penahanan kepolisian, setelah itu 10 hari perpanjangan penahanan dari kejaksaan. Dan terakhir 30 hari, kurang 30 hari
adalah penyerahan semua barang bukti dan tersangka sudah dikirim kejaksaan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.